Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, guru matematika kalian, Iwayan Suwarmo. Pada pertemuan ini, kita akan membahas beberapa tugas terkait dengan tugas 7 tentang aritmatika sosial. Langsung saja, kita akan ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, dikatakan bahwa jika harga HB menyatakan harga beli suatu barang, sedangkan HJ menyatakan harga jual, maka kondisi berikut yang menyatakan kondisi untung adalah, jadi kalian tahu bahwa ketika seorang pedagang atau penjual tersebut dikatakan untung ketika dia mendapatkan harga jual yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jadi kalau misalkan dia belinya itu Rp2.000, kemudian berhasil dijual dengan harga Rp3.000 atau lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan untung sebesar Rp1.000 dalam kasus yang tadi saya sampaikan. Jadi yang benar ini adalah jawabannya ini. Ketika harga jual kurang dari harga beli, ini akan disebut sebagai rugi. Ini untung tadi. Selanjutnya, ketika harga jual sama dengan harga beli, ini akan disebut sebagai impas. Yang terakhir, ketika harga belinya lebih besar daripada harga jualnya, ini sama dengan harga jualnya yang kurang dari harga beli ya. Maka ketika ini terjadi, ketika harga belinya lebih besar daripada harga jualnya, dia akan dikatakan rugi. Semoga kalian mengerti konsep untung dan rugi. Kita akan ke soal berikutnya, nomor 2. Pada soal ini dikatakan bahwa perusahaan handphone Nokia memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma. Kemudian disajikan tabel biaya distribusi dan harga penjualan HP tersebut. Jadi kalau merek Alpha, biaya produksinya 800.000, harga jualnya 1.100.000. Merek Beta itu produksinya 900.000, dijual 1.200.000. Kemudian Gamma itu produksinya 1 juta, kemudian harga jualnya itu 1.350.000. Pertanyaannya, yang mempunyai nilai keuntungan terbesar adalah yang mana? Nah, untuk menjawab seperti ini kita harus menghitung mana yang memberikan untung paling besar. Jadi kalau misalnya di sini saya tambahkan 1 kolom lagi untuk tempat untung, maka untuk alfa ini untungnya adalah 1.100.000 dikurangi dengan 800.000. Itu untungnya adalah sebesar Rp300.000. Selanjutnya untuk yang beta itu 1.200.000 dikurangi 900.000 untungnya. Itu juga sama adalah Rp300.000. Nah, terakhir untuk Gamma itu 1 juta ke 1.350.000. Selisihnya jadinya itu untungnya adalah sebesar Rp350.000. Jadi dalam kasus ini yang mana yang memiliki untung paling besar? Tentu saja Gamma ya, sebesar Rp350.000. Jadi kalian harus memilih ini, Gamma. Demikian untuk soal nomor 2, kita akan lanjutkan kepada soal berikutnya. Pada soal ini kalian diberikan sebuah tabel yang menunjukkan pemasukan dan pengeluaran dari sesuatu itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah kondisi yang menunjukkan kerugian ya, kerugian sebesar Rp200.000. Jadi kalau kita lihat di sini, rugi itu adalah kondisi ketika pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Maka kita harus memeriksa terlebih dahulu manakah yang pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Kalau dari sini pemasukannya ini lebih besar daripada pengeluarannya, ya maka ini pasti untung, bukan rugi. Yang nomor ini pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 1.200.000. Lebih kecil pemasukannya ya,
Jadi ini adalah kondisi rugi. Yang ketiga, ini 2 juta pemasukan, pengeluaran juga 2 juta. Jadi ini impas. Sama-sama 2 juta. Kemudian yang nomor 4, pemasukannya 1.500.000, pengeluarannya 1.550.000. Ya, lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya, sehingga ini akan mengalami kerugian. Terakhir, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 800.000. Pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya, maka ini adalah kondisi untung. Nah, sekarang karena yang diminta atau ditanyakan itu adalah kerugian sebesar 200.000, jadi pilihannya tinggal 2 ini saja. Kita tinggal cek sekarang yang mana mengalami kerugian sebesar 200.000. Jadi kalau dalam kasus baris nomor 2 ini 1 juta pemasukan, pengeluaran 200.000, maka ada selisih sebesar 1.200.000 dikurangi 1 juta. Itu adalah sebesar 200.000 ya, 200.000. Sedangkan kalau yang baris ke nomor 4 ini pengeluarannya 1.550.000, pemasukannya 1.500.000, maka dia mengalami kerugian hanya sebesar 50.000 rupiah saja. Maka yang menunjukkan rugi sebesar 200.000 adalah baris atau kondisi nomor 2, maka kita akan memilih ini. Oke, kita akan ke soal berikutnya. Pada soal nomor 4 ini dikatakan bahwa seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000 rupiah. Jadi kalian garis bawahi ini dia rugi 250.000. Artinya penjualannya itu tidak sampai menutupi pengeluarannya yang sebesar 1 juta rupiah ini. Maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah tentu saja di bawah 1 juta ya. Maka ini pasti sudah salah. Nah, sekarang tinggal tersisa 2 pilihan ini. Karena dikatakan bahwa dia menanggung kerugian sebesar 250.000 rupiah, maka kita bisa menghitung besarnya pendapatannya itu adalah selisihnya dari pengeluarannya dikurangi dengan kerugiannya. Pengeluaran kurangi dengan kerugiannya. Jadi karena pengeluarannya sebesar 1 juta rupiah dan kemudian dikatakan dia mengalami kerugian sebesar 250.000 rupiah, jadi kita akan mengurangi ini 1 juta dikurangi 250.000. Hasilnya adalah sebesar 750.000 rupiah. Maka yang benar adalah ini ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini dikatakan bahwa seorang pedagang sayur mengeluarkan uang sejumlah 1.500.000 rupiah untuk menjalankan usahanya. Kemudian jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000 rupiah, maka besarnya pendapatan yang diperoleh pada hari itu adalah, karena kita ketahui bahwa di sini dia dikatakan mendapatkan untung, maka tentu saja penjualannya akan lebih dari 1.500.000 rupiah. Berapa itu? Kita akan hitung sekarang. Jadi untuk yang kasus ini pilihan yang ini, yang A ini dan yang B otomatis salah ya, karena dia dikatakan untung. Kalau untung artinya dia mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, karena dikatakan untungnya sebesar 200.000 rupiah, maka pendapatannya itu adalah pembeliannya atau pengeluarannya ditambah dengan keuntungannya. Pengeluarannya dikatakan sebesar 1.500.000 rupiah, kemudian ditambah dengan untungnya yaitu sebesar 200.000 rupiah.
maka hasilnya ini adalah sebesar 1.700.000 rupiah. Maka jawaban yang benar adalah C ya. Baiklah, kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini dikatakan bahwa seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dia mematok harga kerupuknya 6.000 rupiah per bungkus. Jika dia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 rupiah dari usaha kerupuknya, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dia buat? Baiklah, untuk menghitung soal seperti ini, kita harus mendapatkan dulu besarnya keseluruhan pendapatan yang diinginkan oleh penjual kerupuk tersebut. Jadi pendapatan yang diharapkan oleh penjual kerupuk tersebut bisa kita hitung dengan besarnya pengeluaran ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Karena tadi dikatakan bahwa pengeluarannya itu adalah sebesar 1 juta rupiah, kemudian dia mengharapkan untung sebesar 200.000 rupiah, maka kita bisa simpulkan bahwa dia haruslah mendapatkan pendapatan sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, karena sekarang dia ingin mendapatkan keseluruhan total penjualannya atau pendapatannya sebesar 1.200.000 rupiah, sementara harga kerupuknya itu 6.000 rupiah per bungkus atau per kemasan, maka kita bisa hitung sekarang banyaknya bungkus yang dia buat. Di sini kalau misalnya saya tulis banyak kerupuk kriuk ya, jadinya sebesar ini 1.200.000 ini harus dibagi ya dengan harga per kemasannya, yaitu sebesar 6.000 rupiah. Jadi saya sederhanakan, ini saya coret nolnya sama-sama dibagi 1.000, kemudian 6 dan 12 ini bisa dibagi 6, ini dapat 1, ini dapat 2, maka dia haruslah membuat sebanyak 200 bungkus atau 200 kemasan kerupuk agar dia mendapatkan untung nanti sebesar 200.000 dan menutupi pengeluaran yang 1 juta. Maka jawaban yang benar adalah C. Semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini mirip seperti soal sebelumnya, tapi sekarang dikatakan ada seorang penjual bakso yang mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan inginnya minimal 250.000. Jadi kita bisa hitung di sini bahwa pendapatan yang diharapkan pendapatannya itu adalah sebesar 1 juta ditambah 250.000 rupiah. Saya langsung saja ya, karena mirip sekali dengan soal sebelumnya. Kalau kalian bingung kenapa ini, silahkan diputar kembali videonya untuk soal sebelumnya. Nah, sekarang ini adalah total pendapatan yang diharapkan sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, sekarang karena dia mematok harga baksonya itu sebesar 8.000 rupiah, maka banyak bakso yang harus dia buat. Banyak bakso itu adalah sebesar 1.250.000 rupiah dibagi dengan 8.000 rupiah. 8.000 rupiah ya, kita akan menghitung berapa banyaknya bakso kalau harganya per porsi bakso itu adalah sebesar 8.000 rupiah. Jadi kita tinggal bagi saja. Maka ini saya coret, bisa 3, jadi 1.250 dibagi 8, maka itu adalah 1.156,8
25 porsi ya, karena kita tidak mungkin membuat porsi bakso seperti ini. Kita akan bulatkan dia menjadi minimal haruslah 157 porsi. Kalau 156 masih kurang ya, nanti kurang pendapatannya daripada 1.250.000. Oleh karena itu kita akan lebihkan menjadi 157 porsi. Maka yang benar adalah C. Oke, lanjut. Yang ini juga sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Akan saya biarkan kalian menjawab, coba. Nanti jadinya saya tidak akan menuliskan banyak. Total pendapatannya itu haruslah 900.000 ditambah keuntungan yang diharapkan 250.000. Kemudian kalian bagi dengan harga sotonya yang sebesar 10.000 itu. Maka jawaban yang benar adalah D. Bagaimana bisa begitu? Silahkan dicoba sendiri. Saya tidak akan banyak membahas untuk soal ini karena sudah mirip dengan dua soal sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini juga mirip seperti soal sebelumnya, tapi sekarang kondisinya dikatakan bahwa penjual nasi gorengnya ini rugi. Jadi dia tidak seberuntung penjual-penjual sebelumnya ya. Dia sekarang malah rugi. Ruginya sebesar Rp160.000. Nah, dia telah mengeluarkan modal Rp800.000. Artinya, karena dia dikatakan rugi, maka pendapatannya pasti di bawah Rp800.000 ya. Kita akan hitung sekarang besar pendapatannya itu adalah 800.000, kita kurangi dengan ruginya yaitu sebesar Rp160.000. Maka kita bisa mendapatkan ini pendapatannya itu adalah sebesar Rp640.000 saja. Nah, sekarang karena dia hanya mendapatkan uang sebesar Rp640.000 sebagai penjualan seluruh nasi gorengnya yang seharga Rp8.000 per porsinya, maka kita bisa hitung sekarang banyaknya nasi goreng, nasgor ya, nasi goreng itu adalah sebesar Rp640.000. Kita bagi dengan Rp8.000 harganya per porsi untuk mendapatkan berapa porsi dia terjual. Saya sederhanakan jadi 640 dibagi 8, jawabannya adalah 80 porsi. Maka yang benar adalah ini. Kasihan ya, penjual nasi gorengnya harus rugi. Tapi kita akan lanjutkan ke soal terakhir sekarang. Pada soal ini itu dikatakan bahwa Pak Roni seorang pengusaha penjual telur asin. Setiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari penjual telur asin dengan harga Rp1.200 per butir. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa dia beli, maksud saya Pak Roni membeli telur 500 butir itu dengan harga Rp1.200, maka kita akan hitung harga keseluruhan telur. Harga 500 telur ya, itu adalah 500 kali harganya yang sebesar Rp1.200. Jadi saya kalikan Rp1.200. Ini hasilnya adalah sebesar Rp600.000. Nah, selanjutnya dikatakan ada ongkos perjalanan atau biaya transportasi sebesar Rp20.000. Rp20.000 ini untuk semua telurnya ya, untuk ke 500 telurnya ini. Jadi ada biaya tambahan lagi. Oleh karena itu, pengeluaran penjual telur tersebut itu adalah sebesar Rp600.000 ditambah ongkos perjalanannya
ongkirnya ya, ongkos kirimnya sebesar 20.000. Maka total pengeluaran Pak Roni itu adalah sebesar 620.000 rupiah. Nah, sekarang dikatakan bahwa tentukan harga jual minimal per butir telur asin Pak Roni agar untung. Jadi agar untung dia harus mendapatkan pengeluarannya itu pendapatannya, maksud saya, lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi harus mendapatkan pendapatan sebesar lebih dari 620.000 rupiah. Nah, berapa itu kita akan hitung terlebih dahulu berapa harga jual minimalnya. Harga jual per butirnya ini ya sebesar 620.000, kita bagi dengan banyak telurnya, karena tadi telurnya itu banyaknya 500 butir, jadi kita bagi sekarang 620.000 itu kita bagi dengan 500 butir. Hasilnya itu adalah coret 2, bisa ya 2, jadi 6.200 bagi 5, itu harga jualnya adalah 1.240 ya. Ketika dia dijual 1.240 ini dia dalam kondisi impas atau tidak rugi gitu setidaknya ya. Dan juga merupakan harga jual minimal telurnya agar menutupi seluruh pengeluaran dan seluruh ongkos perjalanan yang telah dikeluarkan oleh Pak Roni. Maka dengan itu saya akan memilih A. Nah, demikian pembahasan kita untuk tugas 7 kali ini. Semoga kalian bisa pahami. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan tetap semangat belajar ya.